Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Ye Jiange sedang menggambar sementara King Sui mengagumi wanitanya, menunggu sampai Ye Jiange meletakkan kuasnya. Ye Jiange mengangkat kepalanya untuk melihat bahwa King Sui telah menatapnya selama ini. Meskipun mereka adalah suami istri dan bahkan punya anak, dia masih sedikit malu dan meliriknya dengan kesal. Kamu sudah mencari selama bertahun-tahun. Apakah itu masih belum cukup? Tidak peduli berapa lama aku melihatmu, itu tidak akan pernah cukup. King Sui tersenyum dan pergi, melingkarkan tangannya di pinggang rampingnya. Saat aku menjadi nenek tua dan berambut putih, aku ingin tahu apakah kamu masih akan melihatku. Ye Jiange tersenyum dan berkata, tidak peduli seberapa banyak Anda berubah, Anda akan tetap menjadi citra yang saya miliki tentang Anda di hati saya. Itu tidak akan pernah berubah. Waktu yang berlalu hanya akan membuatku semakin tergila-gila padamu. King Sui tersenyum dan berkata dengan tenang. Tidak ada yang shock dan dia tidak menunjukkan sikap apapun. Itu sangat normal, tetapi memberikan perasaan dapat dipercaya yang tak terlukiskan. Senyum Ye Jiange semakin lebar dan dia menunjuk ke lukisan di atas meja. Coba lihat itu. Saya sudah meningkat. King Sui mengangguk. Kamu sudah pada level menggambar tulang. King Sui merasakan suatu pencapaian hanya dengan melihat gambar ini. Dialah yang ditarik dan itu telah ditarik secara pribadi oleh Ye Jiange. Bahkan jika seseorang memiliki penguasaan menggambar tingkat tinggi, untuk menarik seseorang ke tingkat ini, mereka masih perlu banyak memikirkan orang ini. Itu pasti dari hati, atau tidak mungkin menggambar sesuatu seperti ini. Pencapaiannya bukan karena Ye Jiange bisa menggambar sebaik ini, tetapi seorang wanita yang seperti Dewi menyukainya. Dia adalah wanitanya. Keesokan harinya, King Sui bangun sangat pagi juga. Dia menghadapi matahari pagi dan berlatih 1 jam teknik tinju. Dia merasa segar setelah latihan. Setelah tinggal di lautan selama beberapa tahun, King Sui masih merasa lebih baik di darat. Dia memiliki Paragon Water Shield dan bisa bergerak seperti ikan di dalam air, tapi itu hanya perasaan, sedikit perasaan. Dia masih menikmati tanah itu dan itu adalah perasaan yang membakar jauh ke dalam tulangnya. Setelah sarapan pagi, hari sudah larut. King Sui berharap pihak lain akan datang lebih awal. Dia masih terburu-buru untuk pulang. Telah pergi begitu lama membuat King Sui tidak sabar untuk segera pulang. Kekerabatan memegang tempat terbesar di hati King Sui. Itu adalah pelabuhan bagi hati dan jiwanya. Hanya dengan keluarga seseorang akan memiliki rumah, memungkinkan dia untuk merasa bahwa dia bukan papan apung, tetapi bahwa dia berakar dan memiliki tujuan. Akan ada orang dengan siapa dia bisa berbagi emosinya. Kebahagiaan perlu dibagikan. Jika tidak peduli seberapa hebat pencapaian seseorang, tidak peduli seberapa hebat kehidupan yang mereka jalani, mereka tidak akan merasa bahagia. Ning, saat King Sui merasa sedikit tidak sabar, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Itu adalah serangkaian titik hitam, disertai dengan tangisan yang tajam. Mereka ada di sini. King Sui merasa sangat bahagia. Dia tidak takut mereka akan datang, tetapi takut mereka tidak akan datang. Dia berharap akan ada orang yang bisa membawa beban di antara orang-orang ini. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk disia-siakan dengan mereka. Selain Ye Jiange, yang lainnya tidak merasa santai sama sekali. Kediaman saber surgawi memiliki profil yang sangat tinggi dan reputasi mereka di negara Yehuang juga sangat tinggi. Selain itu, manor sabre surgawi menunjukkan tanda-tanda menjadi lebih kuat. Saat ini, klan Puyang juga dianggap sebagai salah satu klan terkemuka. Namun, bahkan klan seperti mereka tidak akan bisa menunjukkan tanda-tanda perlawanan di hadapan Heavenly Saber Manor.
Itu menunjukkan betapa kuatnya yang terakhir itu. Saat ini, banyak klan telah menundukkan kepala mereka. Boom, nying. Suara besar terdengar dan origin ki yang kuat tersebar ke segala arah. Asap dan debu memenuhi tempat itu. Ada kabut terbentuk di atmosfer dan tangisan menyakitkan datang dari binatang iblis. Dengan jejak telapak tangan yang besar, area di tengah kelompok itu benar-benar hancur. Meskipun tidak banyak dari mereka yang terluka, mereka semua dalam kondisi yang menyedihkan. Sebelumnya, hanya dengan pandangan sekilas, King Sui mendapat perkiraan kemampuan mereka dan dengan demikian dia tahu bahwa serangannya dapat mencapai efek ini. Dampak yang menakjubkan, inilah yang dia perjuangkan. Dia ingin lawan-lawannya tahu bahwa mereka lemah dan tidak berguna di hadapannya dan di masa depan, jika mereka ingin menghadapinya, mereka harus mengingat pemandangan hari ini. Meski sebagian besar orang melesat pergi dalam keadaan menyedihkan, ada juga cukup banyak dari mereka yang terluka. Ada juga beberapa dari mereka yang mengalami luka ringan. Mereka semua menjadi pucat saat mereka memandang pemuda ini dengan sangat tidak percaya. Namun, ada juga beberapa orang yang tidak bergerak sedikit pun. Kekuatan ki yang kuat tidak mengejutkan mereka dan saat ini, mereka juga melihat King Sui dengan wajah muram. King Sui melihat beberapa orang yang baik-baik saja. Dua di antaranya tampak seperti orang tua berjubah hitam yang disulam dengan pedang tajam. Ada juga dua pria yang tampaknya setengah baya. Pria paruh baya di tengah tampak halus, memiliki sosok tinggi dan ramping dengan bahu lebar. Sosok tegaknya tidak akan kalah dari pria muda manapun. Waktu tidak meninggalkan banyak jejak di wajah dewasanya dan matanya cerah namun penuh dengan tekad dan martabat. Bukan karena King Sui tidak ingin menyakiti mereka, tetapi dia tahu bahwa jika dia melakukannya, pasti akan ada banyak orang yang kehilangan nyawa. King Sui tidak ingin membunuh. Itu bukan karena dia menunjukkan belas kasihan kepada mereka, tapi dia ingin melihat apakah orang-orang ini akan bertahan sampai akhir. Apakah Anda membutuhkan saya untuk meminta kalian turun lagi? King Sui tersenyum ketika dia melihat beberapa orang yang tersisa di udara. Serangan sebelumnya itu telah menjatuhkan sejumlah besar dari mereka dan hanya beberapa dari mereka yang masih berdiri di udara. King Sui tidak suka melihat orang sambil mengangkat kepalanya. Dia tersenyum dingin dan menghina orang-orang yang ada di atas. Mengapa Anda melawan Heavenly Sabre Manor kami? Pria paruh baya yang halus itu tidak turun tetapi hanya bertanya sambil menundukkan kepalanya dan melihat ke arah King Sui dan yang lainnya. King Sui tidak mengucapkan sepatah kata pun dan menyerang sekali lagi. Kali ini, itu dengan dampak yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Booming, tanah berguncang dan pegunungan bergetar. Sekarang, tidak ada satu orang pun yang tersisa di udara. King Sui melihat kawah besar di depannya, di mana beberapa orang berada dan berkata, bagaimana rasanya? Agar seseorang bisa tampil di depan, mereka harus kuat. Jika tidak, itu hanya akan menjadi lelucon. Wajah beberapa pria itu langsung berubah, dengan kebanyakan dari mereka merasa cemas. Menyinggung ahli yang kuat dan martabat mereka akan dengan mudah menyebabkan kematian mereka. Sebelumnya, tindakan mereka sudah dianggap sebagai pelanggaran dan dia memiliki semua hak untuk membunuh mereka. Semakin mereka memikirkannya, semakin takut mereka. Mereka tetap berdiri di kawah besar, bahkan lupa untuk keluar. Bicaralah, siapa kalian di Heavenly Saber Manor? Jika kepala dari Heavenly Saber Manor tidak ada di sini, maka kalian bisa bunuh diri. Ucap King Sui, dia sekarang merasa sedikit lebih nyaman. Saya adalah kepala dari Heavenly Sabre Manor. Beberapa orang ini adalah kustodian. Tuan King, bolehkah saya bertanya mengapa Anda memanggil saya? Pria paruh-baya yang halus itu menurunkan sikapnya dan berkata, sambil membungkuk sedikit. King Sui puas dengan kinerja mereka. Namun, ketika dia mendengar apa yang dikatakan pria ini, dia mengerutkan kening. Hanya dengan beberapa kata ini saja, dia bisa mengatakan bahwa pria berbudi halus ini bukanlah orang yang baik. Selain itu, tidak aneh bagi mereka untuk mengetahui siapa dia.
Orang-orang yang telah pergi sebelumnya seharusnya sudah memberitahunya. Apakah kamu benar-benar tidak tahu mengapa aku meminta kamu untuk datang? Kata King Sui. Dia tidak senang. Ekspresinya menjadi dingin. Tuan King harus tahu bahwa Heavenly Sabre Manor kita tidak melibatkan diri kita dengan masalah dunia ini. Kami juga terpaksa melakukan hal seperti ini. Untuk memastikan bahwa sekte kita tidak dimusnahkan, saya hanya bisa mengikuti perintah orang lain. Kepala Heavenly Sabre Manor menghela nafas dan berkata tanpa daya. King Sui terus menatap kepala Heavenly Sabre Manor, terutama pada ekspresinya dan apa yang dia rasakan ketika dia berbicara. King Sui merasakan ketidakberdayaan yang dirasakan pria itu ketika dia mengatakan ini. Kau berada di Dewa Semu tingkat puncak, hanya selangkah lagi dari tingkat dewa. Mengapa Anda mengikuti perintah seseorang? King Sui merasa penasaran. Siapa di balik semua ini? Sementara King Sui bertanya, pikirannya sudah bergerak. Saat ini, semua wanitanya ada di Dancing Phoenix Continent dan meskipun tempatnya sedikit lebih jauh dari sini, sulit untuk mengatakan jika hanya Dancing Phoenix Continent yang terpengaruh oleh ini. Saya hanya tahu bahwa organisasi ini dikenal sebagai organisasi Dewa Phoenix. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Yang ingin mereka lakukan adalah menyatukan kekuatan dari seluruh benua Phoenix Menari, sehingga mereka bisa melawan benua lain di masa depan. Kepala dari Heavenly Sabre Manor menggelengkan kepalanya. Apa posisi Anda di organisasi Dewa Phoenix ini? King Sui terus bertanya. Aku hanya satu dari 100 sekte di bawah organisasi Dewa Phoenix dan bertindak atas instruksi mereka. Kepala dari Heavenly Sabre Manor memandang King Sui, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Tuan King, mungkin akan ada seseorang yang mencarimu segera. Level saya tidak cukup tinggi, pria itu terus berkata. Oh, mendengar ini, King Sui merasa tidak terlalu khawatir. Dia telah mendengar sebelumnya bahwa akan ada perang besar di 9 benua dan ketika saatnya tiba, ke-9 benua akan terlibat. Sepertinya ini ternyata benar dan sudah ada tanda-tanda hal ini terjadi. Bukannya ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa hal seperti itu akan terjadi. Hanya saja dia sudah cukup kuat untuk melakukan kontak dengan hal-hal setingkat ini. Tidak semua orang akan terlibat dalam pertempuran tersebut. Itu hanya akan menjadi di antara prajurit tingkat atas dan harus menjadi sesuatu yang selalu berjalan. Baru sekarang King Sui bersentuhan dengannya. Dengan kekuatannya saat ini, mereka mungkin tidak akan mengangkat tangan melawan teman atau keluarganya. Setidaknya, sebelum mereka berurusan dengannya, mereka tidak akan sebodoh itu. Sebenarnya bukan hal yang buruk untuk bergabung dengan organisasi Dewa Phoenix ini. Nama sekte atau klan Anda tidak akan berubah dan Anda tidak perlu melakukan apapun untuk sebagian besar waktu. Organisasinya sangat hidup dan Anda akan dapat berhubungan dengan banyak orang. Ini kesempatan bagus dan Anda juga akan menerima sumber daya yang bagus. Tentu saja, keuntungannya tidak gratis. Anda harus melakukan sesuatu untuk organisasi Dewa Phoenix dan juga harus mendengarkan perintah mereka dalam periode darurat. Ini normal. Anda akan menerima manfaat berdasarkan jumlah yang Anda masukkan. Karena itu masalahnya, King Sui merasa ini adalah hal yang mudah untuk diselesaikan. Dia melihat ke kepala Heavenly Sabre Manor dan berkata, bagaimana kita akan menangani masalah hari ini? Bagaimana Tuan King ingin menyelesaikan ini? Pernahkah Anda berpikir untuk memasuki Phoenix Heart? Pria itu bertanya dengan hati-hati. Lupakan saja, kalian bisa kembali. Saya tidak ingin diganggu. Anda harus mengerti apa yang saya katakan. Ucap King Sui setelah memikirkannya dan melambaikan tangannya. Tuan, saya sangat yakin bahwa seseorang akan segera datang untuk mencari Anda. Aku akan mendengarkanmu dan segera pergi. Saya sudah mendadak hari ini dan jangan khawatir, saya tidak akan datang dan mengganggu Anda lagi, kata pria itu dengan sopan. Mereka yang memiliki kekuasaan dihormati. Ini normal. Ada dua kelompok orang di dunia seni bela diri. Tipe pertama adalah mereka yang keras kepala dan tidak akan pernah membungkuk untuk menyanjung atau membungkuk kepada orang lain.
Meskipun orang-orang ini tangguh, mereka juga dapat dengan mudah dihancurkan. Mereka yang bisa membiarkan diri mereka menyukai orang lain akan dengan mudah berhenti dalam kemajuan mereka sendiri. Tentu saja, selalu ada pengecualian. Karakter seseorang menentukan cara kultivasinya. Ada jalur yang tak terhitung jumlahnya yang mengarah ke puncak seni bela diri. King Sui tidak bisa mengatakan bagaimana pria ini, tetapi pada jejak telapak tangannya yang besar, pria ini tidak menunjukkan tanda-tanda kebencian yang besar, tidak sedikit pun. Inilah mengapa King Sui setuju untuk melepaskan mereka. Semuanya dikaitkan dengan perbedaan kemampuan mereka, seperti halnya kecemburuan. Saat jarak antara kedua orang itu terlalu besar, tidak akan ada kecemburuan. Yang ada hanya kekaguman. Kepala dari Heavenly Saber Manor pergi. King Sui merasa bahwa dia harus pergi juga. Pihak lain harus tahu apa yang harus dilakukan. Namun, seperti yang dikatakan kepala Heavenly Saber Manor, mungkin akan ada seseorang yang akan datang untuk mencari King Sui. Itu harus menjadi eksistensi yang lebih kuat di organisasi Dewa Phoenix. Tuan tua, saudaraku, kita akan pergi dulu. King Sui memiliki keinginan yang kuat untuk kembali. Bagaimanapun, dia tidak kembali selama bertahun-tahun. Bagi King Sui saat ini, pulang ke rumah hanya membutuhkan waktu sekejap. Berhati-hatilah di jalanmu. King Sui dan Ye Jianghe membawa serta King Xiu, melambaikan tangan mereka, dan menghilang dari pandangan Soul Cirque dan yang lainnya. Tuan tua, saya ingin tahu apakah kita bisa mengatasi ini dengan aman. Soul Cirque melihat ke arah mana King Sui menghilang dan berkata dengan ragu-ragu. Haha, tidak perlu khawatir. Ketika langit runtuh, orang-orang yang tinggi akan mendukungnya. Tujuan organisasi Dewa Phoenix adalah benua Phoenix menari dan mereka bukan satu-satunya organisasi di sana. Selain itu, kemampuan King Sui saat ini sudah tak terduga. Apakah kamu menyadari? Dia tampak sangat santai bahkan ketika berbicara tentang dewa. Dia bahkan tidak sedikit terkejut. Puyang King sekarang terlihat sangat santai dan berkata dengan gembira. Tuan tua mengatakan bahwa King Sui juga berada di tingkat ilahi. Soul Cirque berkata dengan gelisah. Kepala Heavenly Saber Manor itu seharusnya berada di Peak Falls God, tapi dia sepertinya tidak menunjukkan perlawanan terhadap King Sui. Itu hanya dapat mengatakan bahwa King Sui setidaknya adalah dewa. Soul Cirque memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Itu adalah perasaan yang dimiliki orang biasa dalam kehidupan King Sui sebelumnya, ketika kakak laki-lakinya berubah menjadi wali kota atau semacamnya. Dampaknya serupa atau bahkan bisa lebih besar. Ini benar-benar luar biasa. King Sui sudah menjadi dewa di usia yang sangat muda. Soul Cirque terkekeh, merasakan sedikit cahaya di kepala. 9 benua langkah. Ketika King Sui berhenti sekali lagi, mereka sudah sangat dekat dengan rumah. Mereka berubah menjadi naga emas dan terbang menuju King Clan. Ketika mereka berada beberapa puluh lis jauhnya, King Sui menahan naga emas, membawa Ye Jianghe dan membawa King Xiu saat mereka terbang menuju rumah. Kota yang makmur itu masih dipenuhi lalu lintas yang padat. Selama bertahun-tahun, perkembangannya tidak cepat dan tidak ada perubahan yang jelas. Lagi pula, ketika kemakmuran materi mencapai tingkat tertentu, kemajuannya akan melambat. Semakin dekat mereka ke rumah, King Sui semakin bernostalgia. Dia khawatir jika ada kejadian baru-baru ini pada keluarganya. Meskipun dia sudah tahu bahwa tidak ada yang terjadi, dia masih memiliki kerinduan yang besar untuk pulang dan melihatnya. Ketika penjaga di pintu melihat King Sui, dia pertama kali terpana dan kemudian dengan ramah berteriak, "Tuan King kembali." Penjaga ini juga telah ditemukan oleh King Sui. Mereka berhutang budi kepada King Sui dan melayani klan King dengan rajin. Apakah semuanya baik-baik saja di rumah? King Sui tersenyum dan mengangguk. Semuanya baik. Dengan penundaan singkat ini, orang lain di keluarga melihat King Sui dan mereka semua segera keluar. Bagaimanapun, sudah bertahun-tahun sejak King Sui kembali. Jangka waktu 7-8 tahun dianggap cukup lama. Ayah,
Suara yang familiar terdengar dan seorang gadis datang menerkam. Gadis Yu. Ye Jiange mengambil anak itu dari tangan King Sui dan King Sui memanggil gadis itu saat dia memeluknya. King Yu sekarang sudah dewasa dan terlihat sangat mirip dengan Huo Yun Liu Li dengan sedikit keanehan. Dia menoleh ke arah Ye Jiange, "Bibi, kamu menjadi lebih cantik. Kamu masih nakal seperti biasanya. Anda sudah dewasa." Waktu berlalu dengan sangat cepat. Ye Jiange mengulurkan tangannya untuk menepuk kepala King Yu. Orang kecil ini sangat tampan. Biarkan aku menggendongnya. King Yu tidak terus memeluk King Sui. Lagi pula, yang lainnya sudah keluar sekarang dan sudah ada di sini. Ketika King Sui melihat King Yi, dia dengan cepat berjalan. "Ibu, apakah kamu baik-baik saja?" Ketika King Sui melihat ibunya, dia merasa sangat bahagia. Bertahun-tahun tidak meninggalkan banyak jejak di wajah ibunya. Masih seperti dulu. Ini berarti dia telah melakukannya dengan cukup baik selama beberapa tahun terakhir. King Sui menghela nafas lega. "Ibu baik-baik saja. Senang sekali kau kembali. Aku akan meminta seseorang untuk memberitahu ayahmu dan membuatnya pulang lebih awal." Ketika King Yi melihat King Sui, dia sangat gelisah. "Tidak perlu terburu-buru. Kali ini, aku akan tinggal di rumah lebih lama untuk menghabiskan waktu denganmu." King Sui berkata dengan senang hati. "Tidak apa-apa selama semuanya baik-baik saja untukmu. Anak-anak Anda sudah dewasa. Sebagai ayah mereka, Anda harus mengobrol dengan mereka." King Yi berkata dengan gembira, sambil menunjuk ke cucu-cucunya yang ada di samping. King Sun, King Yon, dan King Ming sekarang telah tumbuh lebih banyak dan tampil lebih dewasa dari sebelumnya. Kali ini, perubahan mereka luar biasa, terutama untuk King Sun dan King Ming. King Sun memberikan perasaan sebagai pemuda yang hangat dan tampan. Dia memancarkan senyum hangat bersama dengan yang kuat dan aura lurus. King Sui tidak terkejut. King Sun memiliki energi alam yang kuat di dalam dirinya. Dia telah berkembang dengan mantap untuk mencapai peak martial Saint. Dengan pandangan sekilas, King Sui bisa mengetahui tingkat kultivasi mereka. King Sui tidak merasa bahwa kemajuan King Sun cepat atau lambat. Bukan hal yang baik bagi seseorang untuk berkembang terlalu cepat. Tentu saja, jika negara dan yayasan seseorang bisa mengikuti, maka itu akan menjadi cerita yang berbeda. Namun, ini sulit dicapai dan seseorang perlu meluangkan waktu untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Kemampuan King Sun sangat stabil dan ini karena energi alamnya. Kekuatan lurusnya sangat kuat dan baik negara maupun yayasannya lebih stabil dan kuat daripada tingkat kultivasinya. King Sui mengangguk dan menepuk bahu King Sun. "Tidak buruk. Aku masih jauh dari ayah." King Sun tersenyum. Matanya dipenuhi dengan kekaguman pada ayahnya. Setiap ayah adalah pahlawan di hati anak-anaknya. Perbedaan antara tingkat kultivasi bukanlah sesuatu yang mutlak. Ada banyak kasus di mana seseorang dapat membunuh seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Jaga pikiran Anda dalam kondisi mapan. Jangan tersesat dalam upaya membabi buta untuk mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi. King Sui berkata dengan lembut, "Aku akan mengingat ajaran ayah." King Sui menepuk bahu King Sun lagi lalu tersenyum dan menatap King Yon. Putri ini telah tumbuh menjadi sangat cantik dengan aura lembut dan anggun. Ketenangannya adalah sesuatu yang bahkan King Sun tidak bisa bandingkan. "Ayah." King Yon memeluk leher King Sui dengan senang hati. Dia terisak sedikit dan air mata hampir jatuh dari matanya. King Sui memeluknya. "Kamu sudah dewasa dan inilah saatnya mencari suami. Kenapa kamu masih cengeng? Saya tidak akan mencari seorang suami. Apakah ayah berencana untuk mengusirku?" King Yon mengangkat kepalanya dan menatap King Sui. King Sui bingung dan menggelengkan kepalanya. "Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Orang-orang di sini benar-benar bukan tandingan Yoner kami. Kita akan lihat bagaimana kelanjutannya saat kita bertemu seseorang yang cocok." King Yon tersenyum dan mengangguk. King Yon saat ini adalah Martial Saint kelas 10 dan akan segera mencapai peak Martial Saint. Namun,
King Yon adalah tipe yang tidak suka bersaing dengan yang lain dan yang mengejutkan, kehebatan teknik bertarungnya bahkan lebih kuat. Ini mungkin keseimbangan, karena kecepatan dan daya tahannya juga sangat kuat. Ketika King Sui melihat King Ming, dia masih tercengang. Anak ini sekarang tampak seperti bayangan bahkan ketika dia hanya berdiri di sana. Itu hanya perasaan karena tidak ada suara atau aura yang keluar darinya. Selain itu, energi Raja Dunia bawahnya tampaknya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. King Sui tidak tahu apakah ini kabar baik atau buruk. Namun, King Sui gagal mendeteksi bahaya yang tersembunyi. Dia hanya merasa bahwa Underworld King Energy tampaknya sedikit mendominasi. Ayah, King Ming tersenyum dan memanggil. Tidak buruk, Anda mencapai kemacetan sekarang, tetapi selama Anda bisa menerobosnya, Anda akan menikmati periode panjang yang berlangsung cepat dan mulus setelahnya. King Sui menepuk pundaknya. Ketika King Sui kembali terakhir kali, dia telah membantu mereka. King Zun terkuat dan beberapa lainnya hanya berada di Early Martial Saint. Namun, mereka sekarang berada di Peak Martial Saint dan akan segera mencapai terobosan ke level Martial Emperor. Yaner, King Sui meraih tangan putrinya. Gadis ini telah tumbuh menjadi seorang wanita juga. Dia adalah gadis pendiam yang tidak banyak bicara dan bakatnya tidak buruk. Namun, dia tidak dianggap sebagai bakat langka. Dia tidak suka berkelahi dan memberikan perasaan tenang, seolah-olah dia sama sekali tidak tertarik pada apapun. Ini adalah putri yang paling dikhawatirkan King Sui. Itu karena melihatnya akan membuat seseorang merasa sedikit berat hati, seolah-olah merasa bahwa dia tidak bahagia. Ayah, King Yan tersenyum dan memanggil King Sui. Dia tersenyum dan itu adalah senyuman yang datang langsung dari hatinya. Dia benar-benar senang bisa melihat King Sui. Namun, sepertinya masih ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. Gadis kami juga sudah dewasa sekarang. Beritahu ayah, apakah kamu punya orang yang kamu suka? King Sui tidak hanya bertanya dengan santai. Dia ingin melihat bagaimana reaksi putrinya ini. King Yan tertegun sesaat sebelum dia tersipu dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak. King Sui terkejut melihat betapa jelas reaksi putrinya. Dia sudah dewasa dan reaksinya menyebabkan King Sui menjadi bingung. Dia tidak tahu apakah dia tersipu karena dia merasa malu atau jika dia tepat sasaran. Baiklah, baiklah, jika Anda mengatakan tidak ada, maka tidak ada. Tetapi jika memang ada seseorang, Anda pasti harus memberitahu saya, oke? Saya akan membantu memberi Anda beberapa nasihat. Ayahmu menyukai siapapun yang kamu pilih. Baik, King Sui tahu bahwa tidak peduli apa kebenarannya, dia tidak boleh bertanya lebih jauh. Terima kasih ayah. Ayo, ini untukmu. King Sui mengeluarkan beberapa kuas, sitar, serta beberapa kertas gambar yang indah. King Sui telah menyiapkan barang-barang ini secara khusus. Ketika dia tahu bahwa dia akan kembali, dia telah menyiapkan beberapa hadiah untuk mereka di alam Valet Jade Immortal. Ayah, aku juga menginginkannya. Anda tidak bisa bias. King Yu mengulurkan tangannya. Oh, apakah Yuer kita bisa menggambar juga? King Sui mengeluarkan lebih banyak saat dia berbicara. Tentu saja dia telah menyiapkan beberapa untuk King Yon dan yang lainnya juga. Namun, jika mereka tidak suka menggambar, dia tidak akan punya yang lain untuk mereka. Ada juga King Yun, Putri Yun Duan dan King Sui. Dia memiliki sedikit interaksi dengan King Sui dan dia hanya memberikan sedikit kesan padanya. Itu masih sama sekarang. King Yun telah tumbuh juga. Terlepas dari kepribadian apa yang dimiliki anak-anak ini, mereka semua sangat mengagumi ayah mereka. Ibu mereka banyak bercerita tentang ayah mereka. Dia adalah seorang legenda, eksistensi yang kuat. Nanti, ayah akan mengajarimu serangkaian langkah awan yang cocok untukmu. Bagaimana menurut Anda? Ketika King Sui merasakan aura datang dari putrinya, dia tiba-tiba memikirkan ini. Langkah Cloud telah berevolusi dari 9 langkah istana dan merupakan sesuatu yang tidak digunakan King Sui.
Itu juga bisa disebut 9 langkah istana yang untuk wanita. Karena itu, King Sui berencana untuk mengajarkan hal ini kepada anak-anak. Itu karena sebagai perbandingan, Cloud Steps sedikit sederhana tetapi masih memiliki esensi yang hebat. Jika seseorang mencapai tingkat kemahiran yang tinggi dalam langkah awan di masa depan, mereka dapat mengubahnya menjadi 9 langkah istana yang rumit yang memiliki efek yang lebih besar daripada 9 langkah istana saat ini. Baik, King Sui menepuk kepalanya dan kemudian berjongkok. Juner, apakah kamu merindukan ayah? Aku melakukannya, banyak. King Jun berbicara menggunakan ventriloquy. King Jun adalah putri yang diadopsi Ye Huangguo. Dia dilahirkan untuk tidak dapat berbicara tetapi King Sui sekarang memiliki kemampuan untuk menyembuhkannya. 5 elemen kekuatan dan kultivasi King Sui sangat kuat. Dia juga bisa menggunakan Force of Rebirth dan Life and Death Needles untuk menyembuhkannya sekarang. Kali ini, ayah akan bisa memperlakukanmu dan membiarkanmu berbicara dengan mulutmu. King Sui tersenyum dan berkata, saya sudah terbiasa. Tidak apa-apa seperti ini. King Jun memikirkannya dan berkata, aku ingin mendengarmu menggunakan suaramu untuk memanggilku ayah. King Sui menggosok kepalanya. Ketika dia jongkok, dia harus mengangkat kepalanya untuk dapat berbicara dengan King Jun. King Teng, King Luo, King Long. Setelah tidak melihatnya selama beberapa tahun, King Long sekarang terlihat sangat berbeda. Sosoknya lebih ramping, tampak tidak terlalu keras kepala, dan sepasang matanya yang cerah membuatnya tampak cukup tampan. Dia berumur lebih dari 10 tahun dan telah banyak berubah. Dengan Su King dan gennya sendiri, betapa jeleknya anak mereka. Hanya saja ketika dia masih muda, dia tidak tampak secantik yang lain. Luan Luan dan Yu Chang tidak ada di rumah. Ye Huangguo sebelumnya mengatakan bahwa mereka berada di sekte teratai. Di Chen, Di King, Hai Dongqing, dan Wenren Wu Suang semuanya dianggap sebagai anggota sekte teratai dan akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka di sana. Para wanitanya telah terpecah menjadi beberapa kelompok, bukan agar mereka bisa saling mengadu, tetapi mereka masing-masing melakukan urusan mereka sendiri. Chang Hai Mingyue, Huoyun Liuli, Yun Duan, Su King, Mingyue Gelou, dan Si King Zuang memiliki asosiasi perdagangan mereka sendiri. Sekarang telah berkembang cukup baik dan dianggap sebagai salah satu asosiasi perdagangan terbesar di daerah tersebut. Yuruyan, Tantai Suan berada di Gunung Putuo, tetapi mereka akan datang ke klan King beberapa kali setiap tahun. Ye Huangguo tetap tinggal untuk mengawasi King Clan sementara Yuan Su mengawasi Imperial Cuisine Hall. Yu He dan Mu King berada di Lembah 100 Bunga. Putri tertua, King Sa, dan Yan Jinyu berada di Akademi Rahasia Surga, dan reputasi mereka di sana melonjak. Tantai Lingyan dan Qin King harus berada di Istana Raja Iblis. Ye Jiange, Muyun Qingge, Luo Qingcheng, dan King Hanye mengelola Sunset Sea King Palace. Memikirkan hal ini, King Sui menyadari bahwa dia sudah memiliki cukup banyak wanita. Saat ini, hanya Ye Huangguo dan Yuan Su yang ada di rumah. Para wanita yang mengelola asosiasi perdagangan akan lebih sering kembali. Meskipun mereka mungkin tidak dapat kembali setiap hari, mereka akan tinggal selama sehari setiap 2 hingga 3 hari. Sekarang King Sui kembali, mereka harus diberitahu untuk kembali. Ada juga anggota klan King lainnya, termasuk King Bei, King Yu, King Hui, King Hu, King Zi, dan banyak lainnya yang membantu pengelolaan asosiasi perdagangan. Anak-anak King Sui lebih bebas untuk melakukan apa yang mereka inginkan, tetapi mereka menghabiskan lebih banyak waktu di rumah. Ye Huangguo akan membimbing mereka dalam berkultivasi. Bagaimanapun, dia adalah yang terkuat. King Sui memeluk Ye Huangguo. Dia melakukan hal yang sama untuk Yuan Su juga. Meskipun dia belum memenangkan wanita ini, dia ditakdirkan untuk menjadi miliknya. Oleh karena itu, dia menunjukkan skinship dengan sangat alami. Selain itu, semua orang di King Clan telah memperlakukannya sebagai wanita King Sui, dan semua anaknya memanggilnya Bibi. Namanya di Imperial Cuisine Hall juga terkenal.
Semua orang mengenalnya sebagai Dewi Tabib Ajaib. King Sui merasa bahwa dia adalah orang yang paling bahagia. Dengan istri seperti ini, apalagi yang bisa diminta suami? Apalagi, dia tidak hanya punya satu istri. Ye Huangguo berdiri di samping Ye Jiange dan sedang berbicara dengan King Yi dan yang lainnya. Ketika Ye Huangguo dan Ye Jiange berdiri berdampingan, salah satu dari mereka tampak sangat halus sementara yang lainnya memabukkan. Ini memberi King Sui pemikiran yang mengerikan untuk ingin membawa mereka berdua ke tempat tidur yang sama. Yang pertama kembali adalah Huoyun Liuli, Si King Zuang, Mingyue Gelou, Su King, dan Chang Hai Mingyue. Penampilan mereka membuat King Sui sedikit gelisah. Karena tidak melihat mereka selama bertahun-tahun, perasaan itu tak terlukiskan. King Sui, teriak Huoyun Liuli menerkam kepelukan King Sui. King Sui memandangi wanita yang menawan ini. Bertahun-tahun telah berlalu, namun waktu tidak meninggalkan satupun jejak di wajahnya. Kembali ke kota selatan, dia hampir kehilangan wanita ini. Dia juga seorang wanita yang akan menyerahkan hidupnya untuknya. Adegan di mana dia bertemu dengannya di kota 100 Miles, kuali yang dia gunakan untuk alkimia, sampai mereka menemukan keluarganya, ada banyak hal yang terjadi di antara mereka. Saya pikir Anda tidak menginginkan kami lagi. Ayo, cepat, peluk dia. Kami tidak punya kesempatan untuk memeluknya selama bertahun-tahun. Apakah Anda tidak ingin pelukan? Mingyue, kemarilah. Huoyun Liuli menyeringai dan meninggalkan King Sui, mendorong Chang Hai Mingyue ke dalam pelukannya. King Sui memeluk Chang Hai Mingyue, wanita yang tenang dan bermartabat ini sambil melihat ke arah Huoyun Liuli, yang seperti iblis wanita. Dia masih seperti biasanya. King Sui menyukai wanita yang sedikit licik ini. Namun, masih ada orang lain dan wajah Chang Hai Mingyue sedikit memerah. Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum, melihat King Sui, kamu kembali. Aku merindukanmu. Apakah kamu merindukan saya? King Sui berkata dengan sangat lembut sehingga orang lain tidak akan bisa mendengarnya. Aku melakukannya. Chang Hai Mingyue menjawab dengan lembut. Jika itu kembali ke kehidupan King Sui sebelumnya, Chang Hai Mingyue pasti akan menjadi seseorang yang diperlakukan sebagai dewi. Ketika King Sui pertama kali bertemu dengannya, dia berada di Golden Winged Thunder Condor, sambil memancarkan aura yang tidak dapat didekati dan murni. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari di mana dia akan menjadi miliknya. Sekarang, dia memiliki lebih dari 20 anak dan tanpa disadari, bertahun-tahun telah berlalu. King Sui memeluk wanita ini yang tidak terlihat sedingin dulu. Dia adalah wanita pertamanya dan juga yang pertama kali dia kenal. Dia mengenalnya sejak dia masih di desa King. Apakah kamu masih akan pergi setelah kembali kali ini? Si King Zuang tersenyum lembut. Dia hanya bertanya, tetapi dia tahu bahwa tidak mungkin King Sui bisa berhenti. Saat ini, dia tidak akan bisa melepaskan dirinya dari hal-hal yang dia lakukan. Kamu tidak tega berpisah denganku. King Sui melihat keindahan yang dingin ini. Kecantikannya dingin dan kaya, namun juga memiliki sedikit keberanian. Dia mengenakan pakaian ksatria berwarna merah darah dan King Sui tidak akan pernah bosan melihatnya. Tepat sekali, si King Zuang tersenyum, menjawabnya. Aku akan tinggal lebih lama kali ini. Aku pasti akan memuaskanmu, oke? King Sui berkata dengan menggoda. Ketika mereka berdua berbicara, dengan suara yang sangat lembut orang lain tidak akan bisa mendengar mereka. King Sui mampu melakukan prestasi seperti itu di tingkat kultivasinya. Wajah si King Zuang menjadi merah padam. Dia tahu apa yang ingin dikatakan King Sui ketika dia menatapnya dengan tatapan ambigu itu. Merasa malu, dia mendorongnya dan pergi berbicara dengan Ye Jiange. King Sui meraih tangan Su King. Wanita jinak namun dewasa ini dianggap yang terpendek dari semua wanita lainnya. Namun, dia masih memiliki ketinggian lebih dari 1,6 meter. Terlepas dari tinggi badannya, dia memiliki sosok yang proporsional dan berwujud dengan baik. Pesonanya yang dewasa dan memabukkan sangat menarik.
King Sui telah mengubah seluruh hidupnya dan sekarang dia adalah ibu dari satu anak. Dia menemukan rasa memiliki di King Clan dan dia sangat bahagia. Melihat para wanitanya bahagia membuat King Sui merasa bahagia. Biarkan pintunya tidak terkunci untukku malam ini. King Sui tersenyum dan berkata, aku akan menunggumu, tidak peduli seberapa telat kamu. Tatapan indah Su King bersinar dengan pesona menggoda yang luar biasa. Duaner, King Sui memanggil dengan lembut. Yun Duan memeluk King Sui dengan erat. Setelah berpisah selama beberapa tahun, dia sangat merindukannya. Dia adalah seorang wanita dengan banyak reservasi, tetapi sekarang, dia juga memeluk King Sui dengan sangat alami. Pertemuan pertama King Sui dan Yun Duan sangat dramatis. Saat itu, Yun Duan telah dikorbankan dan akhirnya berhubungan seks dengan King Sui. King Sui adalah pria pertamanya. Namun, banyak hal terjadi kemudian, yang menyebabkan King Sui menyerah padanya. Tetap saja, dia tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, dia akan bertemu dengannya sekali lagi dan mengetahui tentang segalanya. Keluarga Yun Duan dan takdir mereka juga berubah setelah bertemu King Sui. Jika tidak, dia tidak akan tahu bagaimana semuanya akan berakhir. Yun Duan sangat puas dengan kehidupannya saat ini. Dia sekarang memiliki seorang pria yang disukainya dan yang menyukainya, memiliki seorang putri yang manis dan juga terlibat dalam asosiasi perdagangan. King Sui kemudian meraih tangan Ming Yue Glow. Wanita yang tenang dan cantik suci ini memiliki sedikit pesona iblis. Wajahnya yang terlihat murni dengan tanda merah darah di dahinya memancarkan kecantikan iblis yang mematikan. Saat itu, dia membawa Yu Chang berkeliling untuk mencari alkemis dan untungnya, menemukan King Sui. Jika tidak, Yu Chang akan kehilangan nyawanya dan dia sendiri akan menjadi gila. Yu Chang bukanlah anak King Sui yang sebenarnya, tetapi dia memperlakukannya lebih baik daripada anak mereka sendiri. Selain itu, dia juga tidak memendam pikiran lain hanya karena dia bukan orang pertama Ming Yue Glow. Karakter seorang wanita akan menjadi lebih halus setelah mengalami beberapa kesulitan dan akan dapat lebih menghargai kehidupan. Tentu saja, bukan karena King Sui tidak keberatan dengan masa lalunya, tetapi dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bertemu dengannya lebih awal dan karenanya dia harus melalui kekacauan itu. King Sui juga pergi menemui kakek, paman, bibinya, dan anggota keluarga lainnya. King Xin adalah satu-satunya dari generasi ketiga yang ada bersama dengan King Chang Feng juga. Dia sekarang berada di level Saint bela diri awal. Dia jauh dari King Zun dan King Ming, tetapi juga cukup luar biasa. Dia bahkan bisa disebut jenius King Clan. King Sui adalah pengecualian dan tidak boleh dianggap sebagai perbandingan. Hal yang sama berlaku untuk para wanita. Salah satu faktor besar yang berkontribusi pada anak-anaknya yang kuat adalah bakat wanitanya. Tentu saja, bakat King Sui juga tidak dianggap buruk. Seberapa buruk tubuh 9 yang emasnya. Meskipun yang lain diberitahu tentang kepulangannya, mereka masih membutuhkan beberapa hari sebelum mereka tiba. Mereka akan kembali secara berurutan selama beberapa hari ke depan. Namun, King Sui merasa akan lebih baik baginya untuk membawa mereka kembali sendiri. Memikirkan hal ini, King Sui memberitahu yang lain untuk tidak memberitahu mereka. Dia akan pergi dan membawa semuanya kembali selama 2 hari ke depan. Saat itu masih pagi dan semua orang mengobrol di aula terbesar, membicarakan hal-hal yang telah terjadi selama beberapa tahun terakhir. Pada awalnya, mereka meminta King Sui memberitahu mereka tentang perjalanannya selama beberapa tahun terakhir. King Yi menggendong King Xiu, cucu bungsunya. Kakak dan anak Ye Jiange juga ada di sekitar. Ye Tong sekarang telah dewasa dan pemuda yang pergi berburu binatang buas saat itu sekarang telah berubah. Dia sekarang memiliki lengan berotot dan pinggang tipis, tampil sangat cakap dan memiliki karakter yang ditentukan. Bakatnya tidak buruk dan ketika dia melihat Ye Jiange, dia dengan canggung memanggilnya, Bibi. Ye Jiange menepuk kepalanya, kamu masih pemalu seperti saat kamu masih muda. Ini dari pamanmu.
Ye Jianghe mengeluarkan pedang yang telah disiapkan King Sui untuk Ye Tong. Itu adalah pedang yang cukup bagus dan meskipun itu bukan kelas dewa semu atau legendaris, itu adalah sesuatu yang tidak akan bisa didapatkan di pasar. Bagaimanapun, itu hanya selangkah lagi untuk menjadi senjata kelas legendaris. Bahan yang digunakan adalah pemulihan 10.000 tahun dan beberapa bahan berharga lainnya. Hanya bahannya saja yang sangat berharga dan terlebih lagi keterampilan tempa King Sui. Senjata kelas legendaris adalah hal-hal dalam legenda yang 99% pembudidaya tidak akan pernah bisa lihat. Adapun artefak ilahi, mereka cenderung hanya dimiliki oleh mereka yang ditakdirkan untuk memilikinya. Ye Tong melihat pedang panjang di tangan Ye Jianghe yang bersinar dengan sinar ungu. Matanya berbinar dan dia bertanya, "Ini benar-benar untuk saya?" "Dasar bodoh, akankah bibi berbohong padamu?" Ye Jianghe meletakkannya di tangannya. "Bibi sangat baik, bantu aku berterima kasih pada paman." Ye Teng menyeringai, "Tidak perlu berterima kasih padaku. Fokus saja pada kultivasi Anda." King Sui tersenyum dan berkata kepada Ye Tong, "Karena kekuatan King Sui, bahkan jika dia tidak sering di rumah, ada aura yang dia pancarkan. Itu membuat orang lain menghormatinya." Sekarang masih pagi dan masih banyak waktu sebelum tengah hari. Di aula utama, King Sui mengeluarkan banyak hadiah untuk semua orang di klan King. Ini adalah kebiasaan sekaligus hobinya. Hal-hal yang diberikan King Sui kepada para tetua adalah hal-hal yang berhubungan dengan parfum. Dunia ini juga memiliki parfum, sesuatu yang disukai wanita. Setiap wanita King Sui memiliki parfum sendiri, tetapi masih menggunakan sesuatu yang lebih ringan, yang merupakan jenis kebiasaan. Semua ini dibuat dengan tangan oleh King Sui di dunia nyata. Bahan-bahan yang ditanam di alam Valet Jade Immortal jauh lebih baik daripada yang di luar. Meski tidak bisa diproduksi massal, itu masih cukup untuk rakyatnya sendiri. King Sui juga tidak pernah berpikir menggunakan parfum untuk menghasilkan uang. Dia tidak kekurangan uang sekarang dan tidak berpikir bahwa dia benar-benar dapat membelanjakan uangnya. Sekarang keluarganya memiliki bisnis sendiri, uang tidak lagi menjadi masalah. Keluarga normal akan melihat kekayaan. Jika mereka kaya mereka akan dihormati, tetapi King Sui telah meninggalkan lingkaran itu sejak lama. Uang tidak penting bagi keluarga King sekarang. Selama masih cukup untuk dibelanjakan, mereka merasa puas. King Sui memikirkan klan yang kuat dari sebelumnya. Orang-orang yang memegang kekuasaan, bahkan sekarang keluarga-keluarga itu sangat kaya dan dengan status mereka, uang tampaknya tidak terlalu menjadi masalah. King Sui tidak mengerti, tetapi dia merasa bahwa filosofi keluarganya sendiri tidak terlalu berbeda. Saat ini, klan King tidak menggunakan banyak uang, mereka juga tidak ingin menghasilkan sebanyak itu. Yang paling penting adalah kekuatan mereka. Kekuatan kolektif klan dan kekuatan keturunan mereka. Melihat anak di depannya, dia merasa sangat puas. King Yi melihat beberapa wanita bersama anak-anak mereka dan masih ada wanita lain yang belum datang. Begitu banyak ahli waris. King Yi bahkan tidak tahu apa yang dia rasakan. Dia hanya memiliki King Sui, tetapi dia memiliki banyak anak, jadi dia memiliki banyak cucu. Jika King Sui ingin memeriksanya, dia akan mengetahui bahwa ayahnya, Yan Zonghe, sedang melakukan perjalanan bolak-balik antara benua naga melonjak dan benua Phoenix yang menari. Sepertinya dia tinggal di setiap benua selama sekitar 3 bulan. Dia mencintai King Yi, tetapi dia tidak bisa begitu saja meninggalkan benua naga melonjak. Tidak ada yang salah di sini, itu adalah alam itu sendiri. King Yi tidak terlalu membutuhkan apapun. Dia tahu bahwa Yan Zonghe harus berada di sana untuk melakukan hal-hal penting. Dinasti Yan besar membutuhkannya, jadi King Yi biasanya mendorong Yan Zonghe untuk tinggal di sana. Yan Zonghe tahu bahwa dalam kehidupan ini kemungkinan besar dia harus bergerak dengan sangat cepat, tetapi untungnya dinasti Yan Agung tidak selalu membutuhkannya di sana. Meskipun bertahun-tahun berlalu dan jadwalnya yang sibuk berpindah-pindah antara klan King dan dinasti Yan Agung, dia sangat senang.
King Sui juga memiliki perasaan bingung. Anak tertuanya, King Sun dan King Yon berusia hampir 30 tahun, hanya beberapa tahun yang singkat, tetapi jika seperti sebelumnya mereka akan lulus dari perguruan tinggi. Tanpa disadari, King Sui sudah ada di dunia ini selama beberapa dekade. Dia sudah menjadi pria berusia 50 tahun, bahkan King Sui tidak yakin berapa usianya. Itu sudah lama terlupakan. Ini adalah aturan dunia ini. Begitu seorang seniman bela diri yang kuat masuk ke alam martial scene, mereka tidak akan memperhatikan usia mereka. Pada tahap ini, kehidupan mereka meningkat pesat. Xiantian memiliki umur 500 tahun, sedangkan martial science memiliki umur hampir 1000 tahun. Pada awalnya King Sui ingin berkultivasi ke tahap ini karena umurnya, jadi dia memeras otaknya mencoba menemukan cara untuk membuat pelet emas Xiantian untuk meningkatkan umur para tetua. Jika King Yi bukan seniman bela diri Xiantian, dia akan terlihat seperti wanita tua pada tahap ini, tetapi sekarang esensinya kuat. Kemudaannya dipertahankan dan tidak terlihat sangat berbeda dari saat King Sui masih muda. Kakeknya juga sama, tetapi ketika dia mencapai pangkat Xiantian dia sudah menjadi orang tua, jadi dia tidak bisa kembali menjadi muda. Dia mempertahankan penampilan lamanya, tetapi dia tidak lagi bertambah tua. Tetapi King Sui merasa bahwa bertahun-tahun telah berlalu. Dia tidak lagi puas dengan alam Xiantian dari ibu dan kakeknya. Dia ingin mereka menjadi martial science. Dia ingin keluarganya bersamanya lebih lama. Jadi sekarang dia berpikir tentang bagaimana membuat seseorang yang tidak bisa mencapai level paragon untuk mencapai martial scene. Dia tahu itu sulit, sangat sulit, karena sampai sekarang dia belum pernah mendengar tentang pil yang secara langsung dapat meningkatkan seorang seniman bela diri ke tingkat itu. Tidak ada yang sulit di dunia ini, hanya orang-orang tanpa resolusi. King Sui percaya pada kalimat itu. Dia perlu menghancurkan belenggu di sekitar pikirannya. Bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukan itu sekarang, yang dia butuhkan hanyalah waktu. Selama ada waktu, masih ada harapan. Dia tidak yakin apakah kekuatannya sama dengan prajurit ilahi kelas 2, tetapi seharusnya tidak terlalu jauh. Memiliki 100 kekuatan Dao sudah cukup untuk berada di alam ilahi dan King Sui hampir mencapai 140.000 kekuatan Dao. Dia tidak merasa banyak. Saat ini dia tidak dapat menemukan siapapun yang bisa menjelaskan hal ini kepadanya. Kekuatan 100 Dao dan 10.000 kekuatan Dao juga merupakan kekuatan dari alam ilahi, karena ini, King Sui tidak tahu harus merasakan apa. Perbedaan antara kedua tingkatan itu seperti langit dan bumi. Setiap orang bisa menerima hadiah King Sui. Kebanyakan dari mereka adalah pelet atau senjata. Tapi tentu saja, ada beberapa teknik bela diri juga. Selain itu, King Sui juga membagikan semua hal yang mampu dia buat di luar, seperti 9 pelet emas revolusi dan pelet emas keberuntungan. Setelah beberapa saat, menjelang siang dan seluruh keluarga sudah duduk bersama. Sangat sibuk, sudah bertahun-tahun dan King Sui sangat senang dengan suasana saat ini. Itu pernah terjadi sebelumnya, tetapi sekarang semua orang di sekitarnya dan dia telah menjadi pilar rumah. Setelah makan siang, King Sui pergi untuk membawa kembali orang lain. Dia berpikir untuk pergi ke sekte teratai karena Di Chen, Di King, Hai Dongqing, Wenren Wusuang, King Bei, Luan Luan, dan Yu Chang semuanya ada di sana. Wanita-wanita ini telah terpecah menjadi banyak lokasi berbeda, yang cukup untuk membuat King Sui berlarian sebentar. Kekuatan beberapa wanita telah ditetapkan di benua Phoenix Menari, Sekte Lotus, Sekte Ratusan Bunga, Akademi Rahasia Surga, dan Gunung Putuo. Sekutu King Clan juga termasuk Istana Raja Iblis. Hanya saja King Sui tidak tahu apakah Istana Raja Iblis dihitung sebagai satu. Meskipun dia telah bersama Tantai Lingyan selama bertahun-tahun, dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan wanita yang mengesankan ini sekarang. Meskipun King Sui tahu darah Raja Iblis di Tantai Lingyan telah dihilangkan, dia sedikit khawatir tentang hubungan mereka. Seperti yang dikatakan, dia harus memukul logam itu selagi masih panas.
Ketika dia memikirkan hal ini, itu membuatnya merasa sedikit tidak berdaya. Dia tiba di Sekte Lotus. Dia melihat tanah biasa di depannya. Itu adalah jurang dengan jejak orang dan King Sui merasa itu telah membaik dari sebelumnya. Di dinding jurang raksasa, banyak gua bisa ditemukan. Bahkan banyak halaman kecil, yang rumit tapi bukannya tanpa kehadiran. Jumlahnya tidak banyak, tapi jauh lebih jelas daripada gua di sampingnya. King Sui bahkan belum tiba, tetapi dia sudah bisa merasakannya. Saat dia melihat sekeliling di berbagai halaman, dia dipenuhi dengan perasaan yang familiar. Indera dan penciuman spiritual King Sui telah sangat melampaui orang lain. Dengan menggunakan ini, dia bisa mendekati wanita tanpa mereka sadari. Bentuknya yang terus berubah dengan cepat mendekati halaman. Saat dia mendekat, King Sui sudah melihat bayangan yang dikenalnya. Dia merasakan dua bau yang dikenalnya dan saat itu dia melihat salah satu wanita keluar. Seorang wanita dengan keanggunan dan kekayaan datang. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan lehernya tegak. Tubuhnya yang panjang gesit dan pintar, sementara punggung dan puncaknya yang bergelombang akan membuat orang melamun. Wajahnya yang dewasa dan kaya ditonjolkan oleh matanya yang bijaksana dan indah. Kulitnya putih dan rapi, bersama dengan pinggangnya yang ramping dan lembut. Pantat yang bulat bisa terlihat mengarah ke atas dengan lengkungan yang bulat sempurna. Terakhir, gaunnya yang mengalir dengan sempurna menonjolkan sosoknya yang luar biasa. Hai Dongqing, dia masih berpakaian seperti ini setelah bertahun-tahun. King Sui memperhatikan wanita yang mendekat, lalu dia muncul di belakangnya dalam sekejap dan segera mengangkatnya. Butuh waktu lama sekali untuk menemukan. Tapi sebelum dia selesai, tangannya hendak menembak untuk membunuh orang yang menyelinap padanya, tapi kemudian dia mencium bau yang familiar dan melihat pria yang baru saja muncul dalam penglihatannya. Ini adalah pria yang dia rindukan siang dan malam. King Sui. King Sui menampar pantat bulat itu. Perasaan ini sangat bagus. Dia tersenyum padanya. Kamu tidak senang bahwa suamimu datang menemuimu, jadi kamu memutuskan untuk membunuhnya. Saya salah, maafkan saya kali ini, Guru King. Hai Dongqing memandang King Sui dengan malu, matanya hanya dipenuhi dengan kegembiraan. Ketika dia melihat ekspresi Hai Dongqing, dia sedikit menyesal. Apa yang diminta wanita itu tidak terlalu banyak. Selama dia datang sesekali, dia akan puas. Tetapi bahkan hal sederhana ini tampaknya sulit dilakukan dalam praktik. Maka Anda harus berada di atas malam ini sebagai hukuman. King Sui memandang Hai Dongqing sambil tersenyum. Mata menawan Hai Dongqing jernih seperti air, semacam kesenangan terlihat melalui ekspresi pemalu. Aku tidak akan takut dengan itu. Semangat sebelumnya memanggil orang lain, di King, yang bersinar ketika dia melihat King Sui. Dia tidak bisa mempercayainya dan kemudian dengan senang hati berlari, secepat yang bisa dilakukan seorang seniman bela diri. Hai Dongqing ingin keluar dari pelukan King Sui, tetapi King Sui tidak membiarkannya pergi. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya untuk memeluk di King. Pada akhirnya, keduanya berada dalam pelukannya. King Sui. Tadi malam aku bermimpi denganmu di dalamnya dan hari ini kamu benar-benar di sini, kata Di King dengan gembira. Apa yang saya lakukan dalam mimpimu, kata King Sui bercanda. Wajah Di King tiba-tiba memerah. Dia merindukannya siang dan malam. Tentu saja, mimpi yang melibatkannya akan terasa panas. Itu wajar saja. Selain itu, setiap kali King Sui ada di sekitar, dia akan melakukan setidaknya sesuatu dengannya, tetapi dengan begitu banyak wanita jika dia lelah, dia akan membiarkan mereka sendirian di kamar mereka. Hal buruk, di mana mereka? King Sui tidak menangkap Bao Dichen dan Wenren Wusuang. Mereka pergi untuk menangani beberapa hal untuk sekte teratai, mereka harus kembali dengan cepat, kata Hai Dongqing. Ini masih akan memakan waktu cukup lama untuk mereka. Mengapa kita tidak menunggu di kamar, kata King Sui ini dengan ringan, lalu melihat wajah kedua wanita itu memerah. Arti sebenarnya dari kata-kata King Sui terlalu jelas.
Wajah kedua wanita itu sama-sama merah, tetapi yang mengejutkan King Sui adalah tidak ada dari mereka yang menghentikannya, jadi dia menganggap keheningan mereka sebagai penerimaan. King Sui sangat tersentuh oleh ini. Dia memiliki banyak wanita tetapi tidak pernah tidur dengan mereka untuk sementara waktu. Anehnya, dia belum pernah mencoba melakukan threesome dengan mereka. King Sui adalah seorang tradisionalis tetapi itu tidak berarti dia tidak mau. King Sui tidak ingin melarikan diri dari situasi seperti itu. Menurut pengetahuannya, dia selalu merasa bahwa tidur dengan dua wanita pada saat yang sama, sedikit tidak menghormati mereka dan setiap wanita berada di level dewi. Dia sebenarnya tidak punya nyali untuk mengatakan apa-apa, bukan karena dia kurang keberanian tapi karena ada rasa malu di hatinya. Tapi saat kekuatannya meningkat, ikatannya dengan wanita semakin dalam. Meskipun kesenangan di kamar tidur bukanlah segalanya, itu tetap merupakan perpanjangan dari cinta. Seperti pepatah, jika kamu ingin mengatakan bahwa kamu mencintai seseorang, kamu harus menunjukkan bahwa kamu mencintai mereka. Manifestasi keintiman antara pria dan wanita adalah cinta fisik. Tidak peduli betapa mulianya suatu hubungan, jika pasangan tidak memiliki cinta fisik, itu tidak akan lengkap. Mata King Sui dipenuhi dengan panas dan setelah menjemput kedua wanita itu, dia pergi ke sebuah ruangan dalam sekejap mata. King Sui, bagaimana jika mereka datang? Hai Dongqing berkata pelan. Dia tidak menolak gagasan itu. Dia hanya takut diganggu. Aku akan cepat. King Sui tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. King dan Dongqing sama-sama wanita pemberani. Kedua wanita itu merasa malu tetapi juga tidak keberatan. Seperti yang dikatakan, saat wanita lebih berani daripada pria, itu bahkan lebih menakutkan. Bahkan jika King Sui meninggalkan dorongannya sekarang, dia menghitung bahwa kedua wanita itu tidak akan. Tentu, King Sui tidak akan banyak bicara saat ini. Dia segera menutup pintu kamar tidur. Meskipun dia tidak tahu kamar tidur siapa itu, melalui baunya dia memutuskan bahwa itu kamar King karena baunya persis seperti dia. King Sui sangat bersemangat sekarang. Dia hanya tidak tahu harus berbuat apa. Dia membawa kedua wanita itu ke tempat tidur, tetapi keduanya sangat malu sehingga mereka tidak bergerak. Mereka tidak ingin merangkul King Sui dengan antusiasme seperti itu sendirian. Ini membuat King Sui di tempat yang canggung. King Sui mencium bibir merah Hai Dongqing tetapi tangannya menjelajahi seluruh tubuh King. Dongqing, aku akan mengingat apa yang kamu katakan sebelumnya, kata King Sui dengan ragu. Jelas, dia juga tidak tahu harus berbuat apa. Dia harus melakukan angkat beban sendirian dan memenuhi kebutuhan mereka berdua. Meskipun Hai Dongqing merasa malu, dia juga merasakan kecanggungan King Sui. Karena mencintai seseorang membutuhkan pemikiran pada posisi orang itu, mengejeknya dalam situasi ini tidak akan menyenangkan. Sambil menggigit giginya, Hai Dongqing berinisiatif melepas pakaiannya. Hai Dongqing mengangkangi tubuh King Sui seperti seorang ksatria yang cantik. Gerakannya seperti pohon bunga persik yang mengguncang seluruh dunia King Sui. King Sui masih mencium King. Sepasang tangannya bergerak melalui daging putihnya yang bulat dan ketika dia menjelajahi puncak gunung putih itu, semuanya tercetak di benak King Sui. Saat dia melihat pergerakan puncak putih, King Sui merasakan dorongan yang kuat. Dalam kegembiraan, dia mengangkat tubuh bagian atasnya dan mencium puncak merah cerah itu. Mungkin, itu karena dia sudah pergi terlalu lama dan King Sui juga tidak punya rencana untuk menetap. Kedua wanita itu hanya berbaring di dadanya. King Sui tidak memiliki kendali, akhirnya semuanya masuk ke tubuh Hai Dongqing. Kedua wanita itu tidak berbaring di sana selama itu. Setelah beberapa saat, mereka bertukar pandang dan dengan wajah merah bergegas ke kamar mandi. King Sui melihat situasi ini dengan ekspresi nostalgia. Pemenuhan itu tidak hanya pada tubuhnya, tetapi dia merasakannya lebih dalam kesadarannya, lebih banyak lagi dalam kesadarannya. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.